Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cerita Minang. Kali gue nyoba tentang yang sana rami sih sana yo. Halo Dun Sana, kalau Dun Sana alun tahu tentang Anchor, jadi tuh tampil paling gampang untuk buat podcast. Nah, Anchor tuh perai, sudah tuh inyo ada alat itu yang bisa merekam cuma edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko, Anchor akan mendistribusikan podcast Dun Sana ke Spotify. Dan yang terakhir, Dun Sana bisa cuma hasilan pitih dari podcast tanpa pandangan minimum. Sadola yang Dun Sana butuhan ada di Anchor. Unduh aplikasi Anchor secara operai atau buka anchor.fm untuk memulai. Inilah berada di episode 23 dan judulnya Ospek Online. Sebenarnya gue hanya ingin menanggapi sih lewat podcast gue. Patang sempat beredar video rekaman yang ospek online dari salah satu universitas negeri kali ya universitas negeri di Surabaya. Jadi ceritanya ada salah satu calon mahasiswa yang sedang di ospek, kebetulan cewek ya. Jadi ini nak menggunakan ikat pinggang gitu. Jadi karena hal itu dipertanyakan dan dibentak lah gitu, dibantak lah di seniornya gitu yang mengawasinya yang selama ospek gitu lewat online tuh menurut itu agak aneh banget sih gitu. Makanya itu ya nggak perlu lah dibantah gitu. Maksud itu kalau ditegur dengan cara yang wajar gitu ya, kok dibantah lewat online. Sebenarnya agak aneh gitu ya lihat ospek lewat online gitu kan. Cuma di keadaan mereka tuh ospek secara daring gitu kan. Jadi dalam video rekaman tuh 3 seniornya, 2 cowok cewek itu yang istilahnya menegur lah secara kareh gitu. Menurutnya sebenarnya kalau ditegur benar ada, tapi izin sampai membantah itu kan. Jadi selalu masih ada kesannya praktik senioritas di lingkungan akademik terlebih di universitas gitu. Soalnya pernah juga merespon masuk kuliah tuh gitu kan, dan pernah pula jadi maba gitu, mahasiswa baru gitu. Dan alhamdulillah selama jadi maba udah pernah mendapat perlakuan muda itu, walaupun iko langsung face to face gitu ya, dalam artian kau lah hendak face to face, daring masih juga kan dibantah gitu, face to face gitu kan. Selama aku alhamdulillah udah pernah dapet muda itu gitu. Paling kalau ditegur mungkin ada ya, itu wajar menurut gitu. Selagi caranya elok tuh ambos. Kalau selagi caranya elok dalam menegur sih, masih menerima saja gitu, sah-sah sih gitu. Tapi kalau lah dalam tanda kutip lain lah gitu, membantahnya itu yuk agak kurang lemus lah kok, kurang respect lah gitu ya. Tapi selagi negur dengan cara-cara elok, mungkin mabanya mungkin mengerti lo gitu. Oh ya kak, maaf kak gitu. Ya kok padahal posisinya si korban ya, bisa sampai korban ya. Si maba kok apa ya? Harusnya nggak usah lah takut gitu ayo. Maksudnya tuh ya serba salah ya posisinya. Soalnya kalau di satu sisinya kamu membantah, kalau videonya ndak upload kan ndak kesebar. Kalau ndak kesebar gitu kan. Soalnya kan memang yang menurut aku banyak sebenarnya kejadiannya sana. Cuma kan yang kali aku bantunya lebih terekspos gitu ya ke publik ya. Jadi istilahnya bayam, boleh disebut itu rahasia umum sebenarnya. Cuma kan di online tuh banyak komentar netizen, maka jadi rame. Maaf dapat tahu ngicik. Nah itu sebabnya yang mudah-mudahan itu capek trending atau viral gitu sana.
Kalau menurut awal sih kalau untuk ospeknya kalau misalkan jadi senior gitu ya, katakanlah anak apa ya biasanya mengurus mahasiswa baru BEM gitu ya, atau apalah gitu Sampurnawan atau lu nemu pokoknya yang mengawasi ospek mahasiswa baru tuh itu pasti akan tegas, tapi tegasnya dalam artian bukan membantah murid itu, ndak. Tegasnya itu dalam artian ditegur secara elok lah gitu. Nah, jadi nantinya mabanya kan senang loh kan. Tahu mabanya bisa istilahnya ya bersinergi lo Jawa tuh. Dia mengerti lo gitu. Yakin lah kalau lamar itu maba pasti akan barek awak lah gitu. Tanpa harus wak bantah-bantah itu. Kalau wak bantah-bantah itu tuh kesannya awak merendahkan bentuknya gitu sama maba, padahal iya soalnya mungkin maksudnya membantah-bantah tuh biar lebih disiplin gitu ya, mungkin ya dalam artian lainnya gitu. Tapi kan alun tahu apa perasaan si baba tuh, apakah nyo merasa biasa sih dengan bentakan tuh atau merasa down atau traumatik gitu lah ini, tapi itu kan balik ke psikologi calon mahasiswanya balik ya konteks risiko. Jadi kalau mencari perspektif dari senior mungkin nggak ngerti masih bah gitu, cuma kan mungkin caranya yang salah gitu ya. Coba aja lihat dari perspektif dari si mabanya mahasiswa barunya, mudah itu ada dua kemungkinan gitu. Pertamanya masih bisa menerima saja, yang keduanya masih agak traumatik atau bah gitu takut gitu jadinya gitu. Nah sebenarnya gitu sih menurut ospek tuh kalau new online ataupun offline sekalipun ya harus dengan cara-cara yang baik lah gitu ya, karena itu bakal istilahnya baik ya bakal tarik menarik ya, bakal mode itu sampai bilu diputih cari-cari mode itu gitu sangat kalau nak dari segini gitu ya. Ya kalau namanya sih kan pengenalan kampus ya, jadi ya maksudnya itu kalau dia sanksi ke mahasiswa barunya oke ya, itu normal ya, tapi yang sampai sanksi itu membuat mahasiswa baru tuh down atau trauma segala macam gitu. Pokoknya jangan sampai karena pokoknya hukuman tuh misalnya mereka ya menurut Pak ya, misalkan yang membuat kesalahan ataupun melanggar tata tertib misalkan dalam tanda kutip, kok misalkan nak pakai iki pinggang udah hukuman nyanyi sih gitu di Zoom, itu mana masalah deh, dan itu kan tidak mempermalukan lah awak jadinya gitu mahasiswa baru gitu. Kalau mantap-mantap itu kan yang macam kan banyak tuh sana, satu Zoom video tuh padahal sih menampung bisa lah 10 orang lebih lah gitu, bisa sampai menit itu. Sayang mana sih gitu cara-cara menit itu. Ya menurut aku sih pribadi ya silakan jalani ospeknya, tapi jangan sampai hal-hal yang mulai itu terjadi gitu. Takutnya kan mereka kalau lah kesebar mereka kan yang paling merasakan dampaknya kan pihak kampus ya, nama kampus yang mohon maaf sebelumnya yang jadi buruk gitu. Lebih rencak caranya yang lelo saja gitu, membawa citra kampus jadi lelo lah gitu inti. Nah, mereka repot jadi sih. Oke, terima kasih lah di sana yang sudah mendengarkan podcast cerita bintang kaliku. Mohon maaf jika tidak menarik ya. Untuk sana yang ingin mengirimkan cerita bisa saja langsung kirim ke Instagram, DM Instagram podcast cerita Minang ya di Instagram, dan ke email podcastceritaminang@gmail.com. Seperti biasa sana jangan lupa untuk follow podcast cerita Minang di Spotify. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.